Jadi apa yang membedakan orang sukses dan orang nggak sukses? Orang yang nggak sukses itu orang yang punya perencanaan, mau merencanakan bermimpi tapi nggak action. Kebanyakan rencana Rencana. gitu ya. Kebanyakan rencana, kerja kerja. Harus action. Kalau kita diberikan suatu kesempatan dengan berbagai macam peluang tadi, itu artinya ini kesempatan yang baik bagi kita untuk mengoptimalkan waktu yang kita miliki. Halo Sobat Kasih Tahu, kembali lagi bersama saya Mila Ramadhani Dan saya Liana Piliang. Kita lagi di mana, Kak? di podcast Kasih Tahu Official. Oke. Hari ini kita kedatangan tamu lagi. Spesial banget. Spesial kayaknya nih, banget. Mbak Yana nih. Spesial pakai telur. Pakai telur. Pakai telur. Udah penasaran kan dari siapa ini gitu. Tapi sebelumnya kita ngajak teman-teman dulu dong buat follow Instagram kita Kasih Tahu Official Dan juga subscribe, like, share, and comment YouTube channel kita di Kasih Tahu Official. Nah, buat teman-teman kita langsung undang tamu aja nggak sih, Kak? Oke, siap Liana. Kasih tahu nggak? Kasih tahu dong. Kasih tahu dong. Dan kita kedatangan tamu yang luar biasa, Bang Angga Wira. Biasa di luar. Biasa di luar nggak tuh? Beliau ini tuh sosok yang sangat inspiratif banget, teman-teman. Jadi ini ya, kita dengar bisik-bisiknya. Bang Angga Wira, sebelum memulai, Liana tanya kabar dulu nih. Apa Baik. nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat walafiat. walafiat, Masya Allah. Ini akhir-akhir ini kan Liana lihat Instagramnya Bang Angga follow Wira. juga? Ya, ya dong pasti. Udah lama kayaknya Oh, follow gitu. kita. Belum di follow kayaknya. Oh iya, ngecek ya. Oh ya. Ini Liana kan kemarin dapat bocoran nih. Jadi Iya. ternyata kan Bang Angga Wira itu memiliki jabatan sebagai komisaris di perusahaan PT Bumi Research TBK dan menjadi ketua umum Aspebindo. Iya. Nah, bolehlah diceritain awalnya bagaimana tuh, Bang? Sedikit lah Awalnya spillnya. panjang jadi Kalau ngomong sedikit. ya, Kalau ya udah awal. berarti banyak ya, banyak ya. Oke, Kasih coba tahu gimana, lah. Bang? Iya, awalnya memang selepas lulus kuliah, ya seperti kebanyakan anak-anak muda ya. Pada waktu itu sih memang udah pengen bercita-cita jadi entrepreneur, jadi pengusaha. Tapi karena mungkin ya 20 tahun yang lalu kan mungkin nggak begitu banyak orang tua atau keluarga yang memberikan support ya Betul, Bang. pada Betul. anaknya untuk menjadi entrepreneur ya. Iya. Apalagi mungkin dari kalau memang lingkungan keluarganya tidak mendukung gitu. Tapi memang dari zaman kuliah waktu di IPB saya udah banyak mencoba-coba usaha ya, bisnis ya. Iya. Dari mulai memang ikut-ikut adanya program-program dari kampus, dari Dikti pada waktu itu ada program kreativitas mahasiswa, ada program LKTI. Jadi kita semacam bikin bisnis competition, kita banyak ikutin. Dan ya alhamdulillah ide-idenya banyak menjadi finalis pada waktu itu. Cuman ketika lulus ya terbenturlah dengan masalah klasik tadi ya. Banyak orang tua yang pengen anaknya langsung bekerja Ya, PNS, secara profesional atau ya. saya waktu itu sempat bekerja di sektor swasta, khususnya di bidang oil and gas pada waktu itu. Oke. Cuman setelah setahun kurang lebih berjalan ngerasa nggak pas lah gitu Liana. Nah, jadi saya akhirnya resign dan ya nggak langsung memulai bisnis pada waktu itu ya kerja dulu serabutan lah, serabutan. Kebetulan saya kan dulu kuliah di IPB ya. Di IPB itu banyak institut fleksibel banget. Siapa sih yang nggak tahu itu? Ya Allah. Apa aja bisa kecuali pertanian gitu. Jadi banyak teman-teman senior-senior yang punya project-project konsultan. Jadi saya support lah mereka, diajak lah untuk ngerjain project. Jadi memang sifatnya
bukan permanen, pegawai permanen lah pada waktu itu. Sudah butuh ya untuk inilah, untuk survive, bertahan hidup lah. Betul Bang. Nah, pada waktu itu terus kira kurang lebih tahun 2006, nah disitulah saya mulai start untuk membangun usaha saya. Pertama itu memang mendirikan CV, karena kan saya banyak networking ya. Iya Bang. Networking di apa namanya, karena juga dulu aktif di organisasi mahasiswa gitu, organisasi kemasyarakatan, banyak kenalan, banyak senior. Akhirnya saya ya sederhana aja, di Anak Milo pada itu bisnis saya pertama itu trading. Iya Bang. Trading untuk kebutuhan perkantoran, ATK dan lain sebagainya. Nah itulah momentum saya memulai usaha. Lalu tahun 2007 saya join di HIPMI. Nah, ini ya 2007. Jadi Di mana dulu nih Bang? di HIPMI Jaya. HIPMI Jaya. Iya, di HIPMI Jaya awalnya 2007 gabung di HIPMI Jaya. Nah mulai dari situ sempat minder juga ya pada waktu itu masuk ke HIPMI Jaya, karena boleh dibilang ya lingkungannya teman-teman yang pada waktu kan mungkin banyak juga yang pengusaha generasi kedua, generasi ketiga yang mungkin secara ekonomi sudah lebih mapan, secara ya penampilan atau apa namanya, dia kayak hidupnya seperti itu, udah punya mobil mewah dan lain sebagainya. Ya kita pada waktu itu masih naik motor butut ya kan, tapi ya kita diajarkan di organisasi sebagai aktivis mahasiswa pada waktu itu yang penting kita punya kepercayaan diri ya, kepercayaan diri, dan ya dari situlah terus terang ya dari masuk HIPMI, berteman, bersilaturahim, dan mulai berkembang lah bisnisnya. Jadi kuncinya memang pertama menurut saya kita harus perbanyak networking kita harus diperluas. Yang kedua itu adalah kemampuan. Nah kemampuan kita harus kita improve. Kita punya teman banyak, tapi kalau kita kemampuannya nggak ada, ya nggak jadi apa-apa juga. Benar. Ya, ketika kita ada kesempatan ditawarin sama teman kita nggak bisa meng-engage-nya karena kita nggak ada kemampuan. Begitu juga kita punya kemampuan, tapi kita nggak ada networking, kita nggak ada lingkungan. Nah itu jadi kalau tadi ya saya baca ini skemanya gimana ya, skemanya Seperti itu ya, ya. harus mengupgrade diri, harus istilahnya never stop learning lah, harus belajar terus. Dan yang kedua ya harus memperluas networking kita terus kita perluas. Nah dari situlah bisnisnya berkembang, mulai juga masuk ke bisnis pertanian lagi, balik lagi bangkrut ya kan. Dulu saya ngerjain apa namanya bikin pabrik pupuk, tapi karena kebijakan pemerintah berubah, akhirnya kita ada 2 pabrik yang sudah saya buat di Cirebon dan di Lampung pada waktu harus ditutup gitu karena programnya tidak berjalan lagi. Nah, setelah itulah mencoba beberapa akhirnya mungkin di kira-kira di tahun 2014, 15, 13 mungkin sekitar gitu ya, mulailah kita masuk ke bisnis bidang energi ya. Dan masuk ke Aspebindo, dan tahun 2022 kemarin ya saya di Munas Aspebindo diminta untuk teman-teman jadi ketua umum Aspebindo, dan kalau nggak salah tahun 2022 juga dipercaya untuk menjadi komisaris independen juga di Bumi Resource Tbk, salah satu super holding ya, perusahaan batu bara dan energi yang terbesar di Indonesia. Kira-kira gitu deh singkatnya. Nah yang kita tahu nih Bang Angga Wira ini kan sekarang menjabat sebagai Sekjen BPP HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah dengar-dengar nih Bang Angga Wira sekarang ini kan banyak sekali ya Bang pengusaha muda yang sukses. Tapi mereka lalai gitu Bang akan kewajiban pajaknya. Karena minimnya literasi pajak gitu Bang Angga Wira. Nah ini menurut tanggapan Bang Angga Wira gimana nih Bang? Ya sebenarnya pajak ini kan sebagai suatu kewajiban ya. Ya benar. Ya
tapi memang karena sistem pajak kita ini sifatnya self declare ya. Nah, memang karena sifatnya self declare, tentunya memang perlu knowledge ya, yang untuk untuk istilahnya mematuhi kewajiban kita. Betul. Laporannya. Tapi kalau saya lihat sih sebenarnya makin kesini makin baik ya. Hanya memang tentunya perlu suatu edukasi dari sedini mungkin. Kalau bisa memang di level-level sekolah menengah gitu ya, sudah mulai diajarkan tentang perpajakan. Karena apa yang nggak bisa dihindari di di dunia itu, pajak dan kematian. Pajak dan nggak bisa, kita nggak bisa lari. Ngeri dong nih Bang berarti. Kalau namanya pajak ini kita nggak bisa Apalagi lari. pengusaha ya. Iya, nggak bisa lari. Ya. Karena kita harus, ya ada yang sifatnya memang pajak yang otomatis ya. Kalau kita membeli sesuatu gitu kan pasti kan nggak ada beban pajak. Tapi kan terkait tadi yang ditanyakan mungkin terkait pajak penghasilan atau pajak badan perusahaan. Jadi kan sebenarnya namanya kita pengusaha, kenapa pemerintah harus memberikan suatu insentif agar banyak anak muda yang membuka usaha, karena sebenarnya semakin banyak usaha yang dibuka atau semakin banyak perusahaan yang dibuka, itu sebenarnya saham pemerintah makin banyak gitu. Karena kan kita dari keuntungan perusahaan itu pasti kan ada yang dipotong ya. Artinya 100% keuntungan atau 100% aktivitas dari usaha itu sekitar 35% itu sebenarnya adalah milik daripada government ya, negara ya gitu. Karena kan ada PPh badan, PPh pajak penghasilan juga gitu. Jadi itu sebenarnya harus diberikan suatu insentif agar makin banyak anak-anak muda yang tergerak menjadi pengusaha gitu. Makin banyak pengusahanya ya tentunya negara akan semakin memiliki pendapatan yang makin besar seperti itu. Oke. Berarti harus taat pajak ya, Bang Angga Wira? Iya, harus ya. Artinya memang ini kan suatu kewajiban ya, karena salah satu instrumen untuk pemerataan kesejahteraan atau pembangunan ini kan salah satunya adalah pajak. Dan kalau kita lihat banyaknya orang yang membayar pajak di kita kan sebenarnya masih sedikit ya kalau dibandingkan negara-negara di ASEAN saja gitu. Kalau nggak salah masih sekitar 11% ya. Jadi mungkin perlu dinaikkan lebih lagi. Oke. Tapi Bang, ini Liana sedikit penasaran nih ya Bang. Tadi kan sebagai sekjen di BPP HIPMI loh ini ya kan. Siapa sih yang nggak kenal Bang Angga Wira? Tapi ini penasarannya gini, sebagai sekjen BPP HIPMI itu kesibukannya apa aja Bang yang dijalanin gitu? Iya kalau di HIPMI kebetulan saya kan udah cukup senior ya. Pasti dong. Dari 2007 ya. Dari 2007 berkabung, berkarir dari mulai HIPMI Jaya di BPP HIPMI mungkin saya udah periode keempat ya atau keempat ya. Kelima kalau nggak salah Erwin Aksa, Raja Sabto Oktohari, Bahlil, Maming, dan sekarang udah 5 periode saya di BPP HIPMI. Jadi jadi artinya ya kesibukannya tentunya sebagai sekjen ya membantu ketua umum ya menjalankan roda organisasi. Tentunya kan target-target daripada tujuan HIPMI kan untuk memperluas ya mindset daripada anak-anak muda menjadi entrepreneur ya. KPI-nya ya tentunya makin banyak anak muda yang menjadi pengusaha. Karena apa? Karena sekarang kan kita masuk bonus demografi, banyak tenaga kerja produktif. Betul. Ini kan jangan sampai jadi malapetaka kalau nggak ada lapangan pekerjaan. Nah, bagaimana mengakselerasi lapangan pekerjaan ini ya harus banyak anak muda yang mengambil resiko, yang mengambil inisiatif untuk menjadi pengusaha. Nah, disitulah peran HIPMI ya, untuk mengagregasi dan berkolaborasi, karena kan ini kan harus kerja bersama ya. Nggak bisa kerja sendirian, artinya pemerintah punya program, pemerintah punya tools, tapi yang terpenting memang harus ada
fasilitator. Nah, HIPMI menjadi fasilitator. Gitu. Sangat membantu banget ya Bang untuk masyarakat juga gitu dengan programnya. Kalau kita lihat kan trennya sekarang makin banyak anak muda di mahasiswa gitu kan yang memang ingin jadi entrepreneur gitu. Jadi memang harus dimotivasi, harus ada role modelnya gitu, dan yang terpenting harus masuk ke suatu ekosistem. Jadi ya teman-teman yang udah punya cita-cita atau punya keinginan menjadi entrepreneur ya as soon as possible harus join ke HIPMI atau organisasi lain ya, akhirnya itu menjadi sarana kita untuk bergaul tadi, memperluas networking, mengimprovement diri kita sehingga kapasitas kita makin besar dan makin luas. Kalau di HIPMI nih Bang, kan banyak yang belum tahu nih, minimal masuk HIPMI itu umur berapa? Sebenarnya kalau minimal masuk HIPMI sendiri aturan kita 18 tahun ya. 18 tahun. Kayak apa namanya? Kayak ya memilih itu kan dewasa gitu loh. Tapi karena sebelumnya memang kan kalau masuk HIPMI sendiri harus punya badan usaha. Nah, tapi kita di tahun 2010 itu kita punya program HIPMI perguruan tinggi. HIPMI PT. Ya, di mana mahasiswa yang belum punya badan usaha itu bisa join kepada HIPMI PT. Itu sebagai sarana untuk tadi training and development, bergaul gitu. Dan sebenarnya kalau sekarang kan sebenarnya makin mudah ya, Liana dan Mila, karena kalau zaman saya dulu buka usaha kan harus bikin CV atau PT, dan itu costly juga. Sulit juga ya? Biayanya dulu ya. Biayanya kalau sekarang kan udah ada NIB ya, nomor induk berusaha, yang itu secara formal itu udah bisa menjadi kelembagaan lah untuk memulai usaha secara formal, udah bisa mendapatkan KUR gitu, mendapatkan banyak fasilitas. Jadi saya lihat pemerintah punya program yang memang mendorong atau mengakselerasi kepada teman-teman yang memang punya keinginan menjadi pengusaha. Sudah ada KUR juga, kredit usaha rakyat yang tanpa agunan. Jadi banyak sekali kemudahan-kemudahan ya. Lebih mudah sekarang aksesnya ya. Tinggal ya kemauan, konsistensi dan persistensi. Jadi karena menjadi pengusaha gitu kan ya up and down ya. Betul sekali. Mudah. Jadi ya menjadi persisten itu ya menurut saya adalah salah satu karakter yang harus dimiliki sebagai seorang pengusaha. Ada mentalnya, persisten, harus punya positive thinking, ya berhusnuzon gitu kan. Itu yang menurut saya harus dimiliki teman-teman yang mau jadi pengusaha gitu. Tapi jujur ya Bang, tadi kan ada HIPMI PT. Liana malah tahu HIPMI itu dari HIPMI PT. Ya, dari kampus Liana. Alhamdulillah kan, berarti kan artinya strategi yang kita lakukan untuk menyebarkan virus-virus entrepreneur ini kan makin meluas ya. Betul, betul banget. Edukasi ini kan harus kita lakukan sedini mungkin ya. Betul Bang, betul, setuju. Jadi ya alhamdulillah kalau memang teman-teman dari mulai mahasiswa sudah join ke dalam ekosistem ini kan pasti opportunity dan kesempatannya kan lebih luas lagi. Dan lebih panjang. Lebih panjang lagi. Iya. Luar biasa. Ini makanya aku tertarik banget di HIPMI itu karena aksesnya mana aja itu mudah ya Bang ya? Iya, aksesnya mudah dan tadi saya bilang tapi jangan juga terlalu enjoy berorganisasinya sampai lupa gitu ya, mengimprovement gitu, mengimprovement diri karena asik, organisasi kan asik kan, teman banyak ini jadi harus harus balance, tetap berorganisasi tapi di sisi lain ya usahanya harus dikembangkan, usahanya harus diimprove, lalu kapasitas kita juga knowledge-nya harus ditambah, soft skill kita harus ditambah gitu kan. Kalau sekarang kan ya kayak kita ini kan dengan adanya teknologi informasi digital itu kan sangat mudah kan. Nah itu kan juga harus ada ilmunya kan, digital marketing seperti apa, penggunaan TikTok ya kan, penggunaan Instagram. Jadi sebenarnya sekarang dengan teknologi informasi yang makin luas ya, makin semua orang bisa mengengage-nya, sebenarnya kesempatan kita untuk menjadi pengusaha itu semakin mudah. Hanya tinggal tadi kan mempunyai knowledge, mempunyai mindset ini yang harus kita tumbuh kembangkan. Keren. Nah, selain itu nih Bang Andrea kan
komisaris ya di PT Bumi Resources Tbk ini. Berarti kan perannya nih sangat penting ya, betul. Punya tanggung jawab juga yang besar. Nah itu ada nggak sih plus minusnya gitu Bang sebagai komisaris? Jadi sebenarnya gini, kalau di era sekarang itu kita tidak bisa mendikotomikan sebuah profesi ya. Jadi misalnya Yana bilang apa sih profesinya? Ya kan, host juga, ya, pengusaha juga, betul. Kuliah mungkin, nih Bang, mahasiswa juga, lanjut lagi gitu mungkin ya. Mungkin juga sebagai trainer atau pendidik ya kan, mungkin juga sebagai profesional di bidang lain. Jadi sebenarnya di era sekarang ini kita ini menjadi orang yang multi profesi. Gitu. Multi profesi. Jadi kalau mungkin orang tua kita dari lulus kuliah gitu kan belum mungkin ya menjadi ASN ya sampai pensiun ya ASN aja. Nah kalau kita sekarang ini sebenarnya dengan banyaknya kemudahan dan banyaknya kemudahan teknologi informasi dan lain sebagainya untuk mengimprove dan peluang yang begitu besar, sebenarnya kita bisa mengoptimalkan kesempatan-kesempatan yang ada tersebut. Jadi artinya saya sebagai komisaris independen ini kan sebagai profesional. Betul Bang, ya betul. Saya bukan owner di situ tapi profesional yang dianggap punya kompetensi, dianggap punya networking ya, untuk membantu perusahaan, mengawasi perusahaan untuk sesuai dengan target-targetnya. Nah, kebetulan perusahaan ini kan di bidang energi. Ada program misalnya transisi energi seperti apa. Nah, kita memberikan advice, kita memberikan masukan dari berbagai macam knowledge dan mungkin networking yang kita miliki. Dia ada kendala apa ya kita membantu. Jadi sekarang ini ya kita nggak bisa mendikotomikan profesi kita pasti macam-macam dan kita bisa berubah juga gitu seiring kesempatan dan berjalannya betul Bang waktu. Tapi Bang, ini kan tadi Abang bilang ya tadi misalnya Liana mahasiswa, kita harus profesional lagi, host lagi. Tapi Bang, kadang beberapa orang nih ya itu susah banget tuh mau membagi waktu. Kadang aduh kayak Liana pribadi harus kuliah, kerja, bisnis, belum lagi di organisasi kan mumet banget ya Allah, Masya Allah gitu. Kalau di Abang sendiri tuh kayak gimana Bang? Sebenarnya gini, orang yang banyak aktivitas itu sebenarnya orang yang punya kesempatan untuk mengatur prioritasnya. Jadi, ya kan? Jadi betul. Sebenarnya kalau kita ini merupakan suatu ya bukan keberuntungan ya, artinya kalau kita diberikan suatu kesempatan dengan berbagai macam peluang tadi, itu artinya ini kesempatan yang baik bagi kita untuk mengoptimalkan waktu yang kita miliki gitu. Jadi kita nggak bisa tarsok gitu Liana. Ya kan? Karena dengan banyak aktivitas kita kan harus mengoptimalkan. Iya betul. Manage. Contoh tadi kan saya udah mau nggak jadi kesini gitu loh. Tapi kalau karena udah terlambat kan, karena pasti ada saya dari perjalanan Bandung ada kemacetan. Tapi saya pikir-pikir kalau nanti saya tunda-tunda lagi nggak besok. Jadi nanti. Ya di samping mungkin saya juga mengecewakan teman-teman yang udah nunggu ya, tapi di sisi lain nanti takutnya waktunya nggak ada lagi. Jadi saya pasti ya karena ini prioritas ya saya pasti mengusahakan untuk menempatkan yang sudah dischedulekan seperti Masya Allah banget. Jadi ya seperti itu. Jadi maksudnya ya ada kesempatan teman-teman punya banyak aktivitas ya digunakan itu untuk mengoptimalkan. Kalau orang nggak ada aktivitas pasti akan ditunda-tunda. Oh ini ntar aja besok juga luang. Masih banyak waktu ya. Nah, kebiasaan seperti itu yang menurut saya itu kan akan menjadi nature ya. Jadi kalau teman-teman udah membiasakan mengatur schedule dengan baik, aktivitas ya pastinya itu akan menjadi kebiasaan ya. Gini Bang, cuman ya Bang, tapi nih kan peluang tuh datang dari mana aja ya Bang ya. Bagaimana cara kita tuh memilih peluang mana yang perlu kita ambil? Kan nggak mungkin semuanya kita borong, takutnya nggak kepegang dong, ya kan? Itu pandangan Abang gimana tuh? Ya pertama pastinya
intuisi ya. Nah, intuisi itu kan pastinya perlu latihan. Ya, jam terbang jam terbang. Iya benar. Perlu dicoba kan, kalian. Oh, laki-laki ini brengsek atau enggak? Karena kan intuisi ya. Latihan kan seperti itu. Di screening dulu ya. Iya kan, artinya makin tahu kan makin ada pengalaman, makin kita banyak berinteraksi. Artinya feeling itu kan semakin kuat ya. Kuat manusia itu kan hal yang terpenting menurut saya di samping knowledge kita belajar adalah faktor intuitif ya sebagai manusia gitu. Jadi menurut saya nggak ada rumusannya sih, tapi menurut saya intuisi kan bisa ngelihat ini orang ini kredibel atau enggak, orang ini dan sekarang menurut saya makin mudah ya untuk men-tracking seseorang, latar belakangnya apa, pasti kan dia punya media sosial atau dia mungkin rekam jejak di LinkedIn. Oh, pasti kan kalau Liana atau Mila mendengarkan suatu opportunity kan harus dicek dulu yang menyampaikan siapa, kredibilitasnya seperti apa, ya kan begitu. Jangan terbuai, bayangin ya orang namanya mempromosikan kan pasti dengan segala hal kan, tapi kan harus dilihat kredibilitasnya bagaimana, track recordnya seperti apa, lalu ada yang mengendorse nggak, ada dikenalin nama siapa. Nah itu kan pastinya hal-hal tersebut yang menjadi suatu parameter ya untuk kita menentukan mana opportunity atau peluang yang ingin kita ya istilahnya kita ambil atau kita perdalam lah gitu. Jadi dan lihat momentumnya juga nggak sih Bang? Iya, lihat momentum. Oh, saat seperti ini momentumnya apa ya? Seperti kita bisnis atau ini kan juga pasti melihat momentum. Jadi menurut saya bisa karena terbiasa, ya kan? Dan bagaimana bisa menemukan peluang ya harus mencari sebanyak mungkin kesempatannya. Tadi kan dengan bergaul, dengan make networking, tapi secara balance juga kan harus mengimprove tadi. Jadi kunci utamanya itu. Bang, minum dulu. Oh iya. Haus nggak sih Bang? Masya Allah. Nah, jadi lumayan ini Kak mendapat masukan nih buat kita. Berarti pandangan Bang Anggawira sendiri nih melihat pengusaha muda sekarang gimana nih, Bang? Ya kalau menurut saya makin bagus ya, makin banyak, makin terdiversifikasi. Artinya banyak juga teman-teman yang memang menjadi pengusaha ini bukan karena lahir daripada keluarga pengusaha gitu. Tapi jadi makin banyak juga memang yang growing gitu loh, tumbuh, merintis dan mungkin banyak juga yang berlatar belakang mungkin awalnya mereka dari profesional, dari pekerja, tapi shifting gitu. Kan banyak juga kalau kita lihat artis-artis gitu kan yang mengoptimalkan sekarang teknologi informasi, sosial media gitu. Jadi mereka bukan hanya bekerja sebagai seniman ya, tapi juga membuat berbagai macam bisnis-bisnis yang itu juga dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi menurut saya so many thing yang kita bisa learn ya, dan kesempatannya terbuka, market kita besar banget 270 juta jiwa. Jadi jangan sampai market kita yang begitu besar ini dimanfaatkan oleh produk-produk luar. Jadi ya harus produktif lah, harus banyak yang dilakukan. Jadi menurut saya bagi teman-teman yang udah punya niat menjadi entrepreneur ya harus bekerja keras gitu loh. Namanya entrepreneur, namanya pengusaha itu pasti tidurnya lebih sedikit ya kan, mikirnya lebih banyak gitu loh. 24 hours ya. Iya, jadi jangan dilihat ini karena pasti mereka bekerja lebih keras, lebih ini. Tapi sekali lagi kalau kita sudah enjoy, udah ini kan passion kita, saya rasa soal waktu atau soal keterbatasan yang ada ini bisa kita optimalkan kalau kita sudah menemukan ya passion yang kita ingin jalani gitu. Gini Bang, ya. Kita sedikit geser pembahasan nih Bang.
ternyata nih teman-teman, Bang Angga ini lagi viral banget weh. Viral apa tuh? Viral banget ya. Ini kita bahas Apa geser nih, sedikit Lea, yang ke momentum yang saat ini nih. Iya, oke. Ternyata ya Bang Angga Wira ini banting setir. Aduh, banting setir kemana Kemana Bang? tuh? Politik. Aduh, kita senggol-senggol politik sedikit nih Boleh, Bang. boleh. Kok bisa sekarang Abang jadinya terjun ke politik? Enggak, sebenarnya kalau politik itu dalam perjalanan hidup saya ini Iya Bang. tidak bisa terpisahkan. Kenapa tuh Bang? Kenapa tuh? Jadi mungkin ya hobi kali ya, karena saya aktivis mahasiswa, organisatoris, jadi Aktivis ya. politik ini ya bagi saya itu ada ruang pengabdian, ruang apa ya, ruang pengembangan diri juga. Jadi di berbagai kesempatan momentum-momentum politik saya selalu ambil bagian ya. Betul Bang. Apakah itu secara langsung menjadi caleg gitu kan, anggota legislatif, juga sempat dulu juga pengen maju menjadi calon wali kota gitu. Wow. Di Bekasi, lalu misalnya juga di Pilkada DKI kemarin juga sempat juga membantu pasangan Anies Sandi jadi juru bicara gitu. Lalu ya sekarang kebetulan saya ya bantu Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Ya, Gimana itu menang ya Bang? Ya di samping memang ya menjadi tim kampanye nasional, saya juga membuat relawan ya, Relawan, namanya, Repnas. relawan pengusaha muda nasional yang itu menyuarakan kepentingan dan kebutuhan daripada para pengusaha muda ya, khususnya untuk mengembangkan diri. Karena kan tadi tantangan kita ke depan ini kan pembukaan lapangan kerja ya. Iya, Bang. Jadi salah satu yang ingin kita suarakan ya, kalau mau lapangan pekerja besar 19 juta lapangan pekerjaan, kita harus punya lebih banyak pengusaha. 2 juta 2 pengusaha juta itu pengusaha. ya. Jadi kalau kita bisa 2 juta pengusaha, saya punya perhitungan 2 juta ini bisa membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Jadi ya kalau satu orang bisa membuka 10 lapangan kerja, berarti kan 2 kali 10 udah Betul. 20 juta, simpelnya kayak gitu. Tapi kan untuk membuka menjadikan pengusaha itu kan perlu afirmasi kebijakan, Iya, Bang. perlu juga kebijakan-kebijakan yang tepat dan bisa memberikan suatu kemudahan untuk para pelaku usaha. Artinya sebenarnya udah on the track, tinggal tentunya perlu kita akselerasi, perlu tadi pengembangan SDM juga gitu, ekosistem, bantuan keuangan. Jadi hal-hal itulah yang selama kampanye kemarin Prabowo Gibran itu yang kami di Repnas buat program-program ya, Iya, Bang. Super Mentor, Banyak. kemarin gitu. Kita juga rutin memberikan suatu diskusi-diskusi, lalu kita juga bikin kemarin ada Job Expo. Jadi hal-hal yang memang benar-benar dibutuhkan. Jadi kita bagi tugas lah. Siap, Sama ya betul. dengan yang lain-lain. Jadi itu kira-kira. Luar biasa kan. Berarti kan kita sudah selesai pemilu ya, Ya. Bang Angga. Sedangkan hasil quick count ini menyatakan memenangkan Prabowo Gibran, Bang. Nah, ini tuh kan kita tahu ya, Bang Angga Wira, ada dugaan kecurangan nih Ya. sampai dengan pengajuan hak angket. Nah, itu gimana tuh? Aduh. Ya kalau menurut kita kan negara demokrasi ya. Iya, Bang. Perbedaan pendapat, orang mengekspresikan hal-hal, saya rasa itu hal-hal yang wajar, hal yang baik menurut saya, karena tanpa adanya suatu check and balance ini kan nggak akan sehat ya. Iya, Tapi Bang. kalau adanya check and balance, semuanya saling memberikan masukan dan pendapat, ini pasti akan halnya menjadi positif. Jadi ada yang misalnya merasa kurang puas, sebenarnya kan saluran-salurannya udah ada. Iya Bang. Hak angket Iya, itu hak angket mungkin itu saluran di sisi politik, tapi sebenarnya kalau bicara kecurangan pemilu itu kan ada mekanismenya, ada Bawaslu dilaporkan atau juga bisa mengadukan kepada Mahkamah Konstitusi ya, MK ya. MK. Jadi menurut saya sebenarnya langkah yang paling betul itu melalui Bawaslu dan MK. Kalau hak angket sebenarnya itu kan langkah politik di luar jalur formal untuk mengadukan atau melaporkan kecurangan. Tapi ya kita lihat aja, kita saling menghormati langkah-langkah yang dilakukan, dan saya rasa makin kesini masyarakat kita, rakyat Indonesia makin dewasa ya, jadi bisa memilah dan memilih mana yang
punya dampak positif. Tapi sedikit Bang, kenapa Bang memutuskan untuk ke Prabowo Gibran? Saya ini loyalis Prabowo ya. Oke. Sudah lama berarti? Iya, saya dari 2003. 2003. Apa yang membuat Abang memutuskan tuh? Jadi saya ini waktu kuliah di IPB, mau lulus tolongan saya 2003 itu, kita kedatangan Pak Prabowo waktu itu memberikan kuliah. Kuliah umum. Kuliah umum ya, waktu itu juga masih banyak penolakan dari kampus ya. Iya betul, karena betul. ya masih ya eranya baru transisi kan. Iya. Nah, tapi Prabowo datang ke kampus, ceramah di kampus saya di IPB, lalu saya terus terang apa ya, ya terkesima lah ya dengan gagasan yang beliau sampaikan soal kedaulatan pangan, kemandirian pangan dengan geopolitik. Nah itu yang menyebabkan apa namanya saya ya menjadi loyalis beliau gitu loh, karena ya kayaknya ini cocok banget gitu loh. Jadi saya dari mulai beliau running 2004 konvensi Partai Golkar, kita udah ya membantu lah 2009 menjadi wapresnya Ibu Mega, lalu 2014 bersama Pak Hatta, 2019 bersama Bang Sandi, dan sekarang ya saya terus terang nih nggak pernah berpindah ke lain hati, Mila dan Diana. Jadi saya setia. Oke guys, iya, saya all in dan all out lah. All in, all out. Iya, jadi dan apalagi kemarin gabung dengan Mas Gibran, saya rasa representasi anak muda ya. Dan karena ya juga pemilih kita banyak pemilih muda, saya rasa masa depan ini kan harus kita ya teman-teman yang muda lah ya untuk bisa mengakselerasi dan mempercepat berbagai macam terobosan-terobosan yang ada. Jadi itulah yang saya memantapkan diri untuk mendukung Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Tapi kemarin siap Bang. Tapi kemarin itu Bang, yang viral juga ini Bang, di luar pertanyaan sedikit ya. Kan di Twitter ada tuh yang nanya mengenai programnya Prabowo Gibran yang susu itu, makan gratis. Ternyata itu disebutkan 2024. Nah, enggak kok. Itu gimana klarifikasinya Bang? Enggak, jadi 2029. Iya, jadi gini, apa namanya? Ini kan sebenarnya penetapan pemenang juga belum ya secara resmi ya, tapi kita banyak juga di apa namanya ya bukan ditanyain lah ya, jadi minta klarifikasi lah seperti apa. Saya rasa bagus karena ini kan juga karena memang program yang paling apa ya paling menancep ya kayaknya di para pemilih itu ya program makan siang gratis karena mudah di ini, dan sebenarnya diskursus atau dialektikanya kan dari mulai debat-debat capres kemarin kan sudah mulai banyak ya. Iya betul Bang. Ada yang nanya, ada ini Pak Ganjar mau prioritasnya ini dan sebagainya. Jadi tentunya memang untuk menggerakkan program yang cukup luas dan masif ini kan perlu pilot project gitu loh. Nah kita pun dari Rapnas sendiri sebelum nanti Oktober kita sudah memulai pilot project itu dilakukan untuk bagaimana merealisasikan program tersebut. Tentunya nggak mudah kan, karena biasanya satu daerah dengan daerah lain kan pasti source-nya kan beda. Beda-beda ya. Iya kan, mungkin kalau daerahnya situ adalah daerah yang berbasis nelayan, berbasis perikanan, pasti kan proteinnya kita akan pakai yang ada di situ. Jadi kita nggak ingin seragamkan, itu kan juga perlu mematchkan potensi yang ada di daerah-daerah itu sendiri, dan nggak mudah, tapi dan juga sumber dukungan keuangannya. Bahkan kemarin juga rame, nanti subsidi BBM akan dialihkan dan lain sebagainya. Artinya kita juga akan mengoptimalkan di samping mengefisiensikan beberapa subsidi yang sudah ada supaya lebih tepat, tapi di sisi lain kita juga berusaha menambah penerimaan APBN kita sehingga kita punya sumber untuk menggerakkan program ini. Berarti ini fix Prabowo Gibran menang? Iya, soalnya kalau kita lihat dari quick count dari beberapa lembaga kan juga jauh sekali angkanya. Kita di 58% dan di real count KPU kalau nggak salah udah 80% lebih ya. Masuk ya. Sekarang masuk ya hari ini ya. Luar itu nggak biasa. bergeser 58%, jadi ya kita Optimis. optimis dan ya mudah-mudahan pihak-pihak dari 03 dan 01 ya bisa menerima ini dengan baik sehingga
proses kolaborasi juga kan juga Pak Prabowo udah nyampaikan ingin mengajak semua pihak untuk bersama-sama ya, baik 01, 03. Kita juga menghormati kalau memang ada teman-teman yang memilih menjadi misalnya oposisi gitu ya, di luar pemerintahan. Saya rasa itu hal yang bagus, check and balance, karena kan demokrasi ini bisa berjalan kalau ada yang mengontrol ya. Jadi perlu saya rasa teman-teman juga yang di luar pemerintahan. Oke, kembali lagi ke topik awal kita Bang ya, entrepreneur gitu. Itu sempat Abang bilang dulu kerja juga gitu kan, tapi kenapa memutuskan ke entrepreneur ini? Kenapa ini ambilnya malah entrepreneur padahal peluangnya banyak yang lain? Iya, jadi mungkin tadi karena saya di waktu di kampus, kuliah, senang organisasi, senang ya tadi ikut-ikut kompetisi bisnis. Jadi ya sudah apa ya? Kayaknya feel-nya di situ, jiwanya di situ. Jadi ya ketika sudah mencoba ini, wah ya memang anak muda ini kan harus sering coba-coba ya, coba-coba mencari mana yang apa namanya yang paling pas gitu loh. Yang salah ini kan kalau nggak pernah dicoba ya. Iya kan, kita udah yang coba. Salah harus dicoba, harus di-try, harus di latihan mana gitu. Jadi kenapa saya memilih tersebut ya karena saya melihat banyak sekali tadi secara idealnya itu potensi-potensi yang harus kita kembangkan ya. Opportunity banyak sekali di negara kita ini, opportunity banyak sekali. Jadi kalau kita lihat juga banyak pengusaha-pengusaha muda yang sukses, misalnya kayak sekarang banyak juga pengusaha muda yang di bisnis food and beverage ya kan, di bisnis juga kecantikan, skincare gitu ya. Memang mereka memproduksi produk-produknya sendiri. Jadi sebenarnya karena pangsa pasar kita luas, sebenarnya apa aja nih kalau kita launch punya produk bagus ya pasar ini akan merespon dengan baik gitu. Nah, tinggal kita kita improve ya kalau ada banyak produk-produk itu kan pastinya buat produk itu kan nggak sekali jadi kan, harus ada improvement, harus juga dites marketnya gimana gitu. Kak, berarti dengar-dengar nih Bang Angga Wira, dengar-dengar Bang Angga Wira ini yang ngeluarin buku. Ada buku saya. Nah itu tentang apa itu Bang Angga Wira? Ulang tahun saya. Ya tahun ini berarti? Tahun ini ya, tahun ini kemarin ya Januari. Jadi tentang pengembangan diri lah, ekosistem pengembangan diri. Judulnya Growth Space. Bukunya ada nggak nih Bang? Ada bukunya. Mana kita boleh lihat dong? Saya sekalian kasih aja. Aduh, luar biasa. Ini kenapa awalnya nih Bang Angga Wira? Maksudnya saya emang suka nulis, ini buku saya yang ketiga yang dipublikasi ya. Yang dipublikasi ketiga gitu. Jadi Growth Space ini yang tadi saya sampaikan bahwa untuk tumbuh dan berkembang ya kita perlu suatu ekosistem. Jadi bisa dibaca lah kira-kira. Suka baca buku sih. Ya, suka baca buku. Siap dibaca ya? Nggak suka lihat TikTok ya, suka baca. Suka baca. Tukeran buku malah kita ya. Tukeran buku kemarin Bang. Kita lagi baca apa ya kemarin? Tentang itu, untuk menjadi sebagai influencer. Bagaimana cara untuk mempengaruhi orang gitu. Yang lagi ini bagus banget nih, Growth Space. Oke. Menjadi entrepreneur yang kokoh dan berkelanjutan di era digital. Mantap banget. Canggih ya? Promosi nanti di media sosial. Siap. Makasih Bang Angga Wira. Makasih sama-sama Mila. Oke. Bang, kalau bicara sukses itu kan pasti semua orang tuh pengen sukses gitu. Mungkin kan boleh Bang Angga Wira berbagi sedikit tipsnya atau kata-kata motivasi buat teman-teman yang ada di rumah gitu. Ingin tahu nih apa sih yang membuat Bang Angga Wira menjadi sukses? Boleh motivasinya. Iya, tadi di awal kan saya udah sampaikan tipsnya sederhana. Perluas networking, lalu terus improvement. Kalau yang buat takut-takut nih, masih takut-takut dalam berbisnis? Sebenarnya ketakutan itu kan kalau nggak dicoba ya. Iya. Kalau kita mencoba pastinya nggak takut. Ada jalan. Dan mesti gini, pilihlah lingkungan yang memang bisa membuat kamu tadi tumbuh berkembang. Jadi menurut saya kalian ini akan menjadi apa yang kalian bergaul gitu. Jadi mindset juga ya. Bagaimana lingkungan kita ya. Lingkungan kita. Jadi Mila ini ya misalnya 3-4 orang yang hari-hari berteman itu ya mencerminkan
mencerminkan Jadi nanti kalian gitu. Jadi pinter-pinterlah memilih inner cycle. Teman boleh banyak, harus luas, tapi inner cycle ini harus benar-benar selektif menurut saya ya. Itu yang sangat mendukung penting. kita untuk bertumbuh kali ya. Jangan sampai inner cycle kita tuh ya memberikan negatif thinking, toxic gitu loh. Harus ada ya tadi memberikan hal-hal yang positif, memberikan suatu improvement. Simple lah menurut saya ya, harus selalu berpositif. Apalagi dalam agama kita kan, Muslim kita harus selalu berhusnuzon sama Allah kan, berbaik sangka sama Allah karena kita kan dikasih banyak sekali kesempatan, dikasih banyak sekali karunia. Jadi kalau kita ya kita tidak bisa memilih lahir dari mana. Betul. Nah, tapi kita bisa memilih kita mau jadi apa. Nah, tentunya. Kan gitu. Jadi ya kalau misalnya kita lahir dari keluarga yang misalnya kurang beruntung, keluarga yang pas-pasan, itu bukan berarti kita itu punya kelemahan. Bukan berarti hambatan. Bukan gitu berarti ya. hambatan, malah terkadang itu bisa menjadi suatu kekuatan. Bukan berarti teman-teman lahir bukan dari keluarga pengusaha, langsung kalian belum tidak jadi pengusaha gitu. Saya punya contoh misalnya kayak Bang Bahlil, mantan ketua UMM, sekarang jadi Menteri Investasi, lahir dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Malah minus mungkin di Papua sana, ibunya mamanya itu tukang pembantu, ayahnya buruh bangunan, tapi keterbatasan itu digunakan sebagai motivasi. Jadi menurut saya ya tadi banyak belajar, terus mengimprove diri, pilih lingkungan yang tepat, lalu terus memperluas networking. Itulah saya rasa tipsnya, dan make your own path. Ya kalian bisa punya contoh, saya mau seperti Sandiaga Uno misalnya, terus, tapi kalian harus juga punya strategi dan cara yang kalian ini adalah unik gitu loh. Kalian nggak bisa menjiplak orang lain. Nah, uniqueness ini digunakan untuk kalian bisa bertumbuh. Jadi menurut saya kunci utamanya adalah ini mengoptimalkan daya dukung yang kita miliki. Siap, keren banget, senang banget nih bisa ngobrol sama Bang Angga Wira. Tapi sebelum berakhir, boleh dong closing statement buat teman-teman, Bang? Ya, sebenarnya kalau ditanya ya, apa sih tips and triknya atau bagaimana resepnya menjadi pengusaha? Gak banyak sih ya, dimulai aja. Mulai aja. Yang susah itu kan memulai gitu. Iya, betul. Jadi apa yang membedakan orang sukses dan orang nggak sukses? Orang yang nggak sukses itu orang yang punya perencanaan, mau merencanakan, bermimpi tapi nggak action. Kebanyakan rencana gitu ya. Kebanyakan rencana, kerja kerja. Harus action aja. Take action, do it dan improve. Jadi action, do it and improve. Oke. Masya Allah. Iya, dan maksudnya sekarang kan kita bisa belajar dari YouTube, kita bisa belajar dari mana. Nggak beda era 20 tahun lalu ya. Jadi ada kesulitan ini kita harus cari gurunya dulu, harus seminar aja bayar dulu. Ya, kalau sekarang mau pengembangan diri banyak kali seminar. Wadahnya ada gitu. banyak gitu. Jangan jadikan alasan ya untuk bermalas-malasan. Kalau mau jadi sukses, mau jadi kaya, itu usaha, yakin, ya Bang ya. Take action. Jangan pengen sukses, cuman aku pengen sukses tapi nggak ada yang dikerjakan. Sia-sia gitu, kayak lagunya sia-sia. Siapa itu ya? Enggak. Oke. Lanjut nih kita nyanyi jadinya sama Bang Angga Wira. Bang Angga, makasih banyak udah mau Mira, Diana, thank you. Mampir. Ini teman-teman perlu tahu dari Bandung loh, ya Allah. Anytime. Langsung ke sini, keren banget, Masya Allah. Terima kasih banyak Bang. Semoga banyak di lain waktu kita bisa ketemu lagi, bisa kolaborasi Amin. lagi gitu Bang ya, gitu. Gitu gimana Kak Mila, teman-teman yang ada di rumah jangan lupa dong follow Instagram kita di Kasih Tahu Official dan follow, subscribe Instagram kita juga di Kasih Tahu Official, dan pastinya ya teman-teman jangan lupa follow Instagram Bang Angga Wira di sini. Anggawira.id. Di sini lihat. Di sini ya Bang ya. Ada Instagram aja atau apa nih Bang? Udah Instagram aja. Instagram aja. Bang, satu lagi Bang, ini bukunya bisa dapat di mana ya? Mungkin
Gini. Nanti aku kasih tahu ya. Oh, berarti ada di sini. Ya. Penasaran dengan buku ini langsung aja klik. Oke. Bang, makasih banyak Bang. Makasih ya Mila, Diana, makasih. Bang Thank you Wira. so much. Ya, sampai ketemu lagi. Semoga kita ini jadi. Insya Allah. Thank you. Thank you. See you.